Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman di channel YouTube aku, Novi Chandra. Teman-teman, aku bikin bolu susu ini enak banget. Teksturnya tuh mirip kapas, lembut, kempus-kempus, dan dia tuh nggak seret di tenggorokan. Cara buatnya gampang dan bahan-bahannya juga mudah didapetin. Pokoknya cocok buat cemilan atau ide jualan. Mau tahu kayak apa bikinnya dan apa aja bahannya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Ini dia teman-teman untuk bahan-bahannya. Simple banget, pasti ada di sekitar teman-teman. 100 ml susu, kemudian ada SP-nya 1 sendok teh, sejumput garam, dan juga vanili setengah bungkus aja. Terus di sini juga ada 2 butir telur dan juga ada tepung terigu 125 gram dan ada gula pasir 125 gram. Dan kemudian yang terakhir ada minyak goreng sebanyak 50 ml. Itu dia teman-teman bahan-bahannya. Untuk susu cair 100 ml nya aku pakai yang manual aja, yaitu dari susu bubuk yang 1 bungkus merek Denkau. Ini aku cairkan dengan 100 ml air. Diaduk menggunakan air hangat agak dingin ya teman-teman. Kemudian setelah itu aku sisihkan. Lanjut aku pecahkan 2 butir telur. Ini aku masukkan ke dalam gula dan juga aku tambahkan SP, vanili bubuk, dan juga garamnya tadi sudah masuk ya teman-teman. Ini aku mixer sampai mengembang putih, kental, dan berjejak. Untuk resep lengkap teman-teman boleh cek di deskripsi video, sudah aku sematkan di sana. Nah teman-teman, untuk waktu mixernya ini kurang lebih sekitar 6-7 menit ya. Pokoknya sampai putih, kental, berjejak. Menggunakan kecepatan paling tinggi ya teman-teman. Sambil nonton jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Oke, ini udah selesai teman-teman. Jadi teksturnya seperti ini, kaku dan juga putih dan kental dan berjejak. Dia kalau diangkat jadi dia menimbulkan jambul begitu ya. Ini aku masukkan tepung terigu 125 gram, kemudian aku tekan-tekan ke bagian dalam biar nggak bertebaran. Ini dikocok asal rata aja menggunakan speed paling rendah. Lanjut aku masukkan susu cair yang tadi sudah aku buat. Kemudian ini aku aduk sampai benar-benar merata ya teman-teman. Insya Allah kalau untuk nge-mixnya teman-teman itu benar, dia nggak akan turun adonannya ya. Yang penting benar-benar putih, kental, dan berjejak. Lanjut aku masukkan 50 ml minyak goreng dan ini aku mixer sebentar. Kemudian aku matikan mixernya, aku lanjut menggunakan spatula. Karena biasanya kalau minyak goreng tuh mengendap di bawah ya teman-teman. Hati-hati dalam pengadukan ini, harus benar-benar tercampur merata semua. Khawatir nanti kuenya jadi bantat kalau ada minyak yang mengendap di bawah. Tuh teman-teman ya, bisa dilihat dari awal teksturnya konsisten dan dia nggak turun sama sekali walaupun aku nggak pakai teknik aduk balik. Teksturnya seperti ini ya teman-teman, nggak kental banget dan juga nggak encer. Untuk loyang yang aku gunakan ukuran 18 x 18 cm. Dasarnya sudah aku berikan baking paper dan juga aku oles margarin. Tapi untuk bagian samping-sampingnya enggak ya teman-teman. Kemudian aku siapkan juga cetakan bunga kamboja ukuran 7 cm. Mau aku lihat kira-kira cocok enggak kalau misalkan dicetak menggunakan cetakan kecil-kecil seperti ini. Ini aku tuang sebanyak 2 sendok makan aja ya teman-teman. Biasanya aku gunakan loyang ukuran 20 x 10
tingginya 9 cm teman-teman. Tapi pas bikin entah kenapa itu loyang hilang, aku nyari-nyari kemana-mana nggak ada. Jadi aku pakai ukuran 18 kali 18. Kalau teman-teman mau pakai ukuran 20 kali 10 boleh, tapi yang tinggi 9 cm ya untuk loyang roti tawar. Ini sudah selesai, ini sudah aku tuang juga, kemudian aku ratakan. Dan ini dikukus. Untuk sebelumnya sudah aku panaskan kukusan, dan kukusannya sudah beruap banyak seperti ini ya teman-teman. Ini tinggal dimasukkan aja. Jangan lupa dikukusnya menggunakan api sedang cenderung ke kecil selama 20 menit. Dan untuk tutup kukusan silahkan dibelikan serbet kalau teman-teman pakai kukusan seperti aku ya. Ini sudah 20 menit. Aku mau tes tusuk dulu. Nah teman-teman, ternyata sudah matang. Alhamdulillah, ini waktunya diangkat. Untuk yang kecil aku angkat terlebih dahulu ya teman-teman. Ternyata untuk cetakan kecil itu sedikit menciut ya teman-teman. Dan 2 sendok makan sepertinya kurang. Mungkin teman-teman kalau mau pakai cetakan kecil boleh di 3 sendok makan atau 3,5 biar terlihat lebih besar dan menul gitu ya. Ini sudah aku angkat, kemudian aku sisir bagian sampingnya supaya nggak lengket dan mudah mengeluarkannya. Setelah disisirnya boleh pakai apa aja ya teman-teman. Aku menggunakan pisau potong. Ini aku cuma tinggal dibalik aja, dia langsung keluar. Tuh teman-teman, alhamdulillah sudah matang ya. Kemudian ini aku lepas untuk kertas rotinya. Ternyata dia sedikit menempel, entah kenapa. Mungkin menurut aku sih gara-gara aku naruh kebanyakan untuk margarinnya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ngolesin margarin di baking paper boleh tipis-tipis aja, ataupun gak dikasih juga nggak apa-apa. Tapi ini masih nempel ya teman-teman, cuma agak retak aja. Gak apa-apa, masih layak makan. Kemudian ini untuk yang cetakan kecilnya. Yang satu ini nggak aku ketuk-ketuk sebelum dikukus, jadi ada lubang-lubang begitu ya, kayak sisaan bekasan udara yang terperangkap. Tapi untuk yang satunya ini aku keluarkan lagi. Ini sudah diketuk-ketuk, ternyata hasilnya cantik seperti ini ya teman-teman. Cuma agak kurang tebal aja sih. Bolehlah kalau 3,5 sendok, mungkin akan lebih tinggi lagi. Ini udah jadi, aku tunggu dingin dulu teman-teman. Sambil nunggu dingin aku udah nggak sabar nih, aku liatin tekstur bagian dalamnya. Tuh, lihat ya, ini mengembang, nggak ada yang mentah, dan dia kempus-kempus banget. Pokoknya teman-teman gak akan nyesel kalau misalkan recook resep ini di rumah. Jangan lupa sambil nonton untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Lanjut, ini aku balik ya teman-teman untuk diberikan topping. Aku lebih senang kalau mau ngisi topping tuh di atasnya yang di bagian atas. Boleh di bagian bawah ke atas atau bagian atas ke bawah, sesuai selera aja ya teman-teman. Untuk toppingnya aku menggunakan buttercream. Ini homemade, aku bikin sendiri. Resepnya nanti aku tulis di deskripsi. Teman-teman boleh recook di rumah. Ini aku kasihnya agak banyak ya teman-teman. Aku senang banget kalau misalkan bikin kue ini, karena kalau buttercreamnya banyak jadi kayak lebih lumer gitu ya. Ini cocok banget buat ngopi atau ngeteh pagi hari. Kalau mau dijual bisa aja, karena bahannya juga simple banget. Cuman pakai 2 telur aja. Dan hasilnya juga lumayan tinggi ya teman-teman. Boleh pakai loyang 20 kali 20 mungkin ya. Bisa dicoba di rumah. Ini sudah rata teman-teman. Mohon maaf ya kalau misalkan nggak bisa serapi orang-orang yang dekor kue. Aku agak kekurangan nih di dekorasi kue. Mungkin nanti bisa aku perdalam lagi, belajar lebih giat lagi supaya lebih cantik, biar kue-kue aku jadi lebih menarik. Ini aku beri topping keju ya teman-teman. Boleh menggunakan seres atau meses warna-warni, atau juga mungkin kalau teman-teman suka boleh menggunakan choco chip atau disiram coklat leleh, juga akan jauh lebih enak. Ini aku kasih kejunya agak banyak ya, karena anak aku suka banget. Oke, setelah rata ini tinggal dipotong aja. Teksturnya lembut, kempus-kempus, pokoknya ini tuh kayak kapas, nggak seret di tenggorokan. Aku potong dulu nih ya.
teman-teman bisa lihat pas aku motong dia tuh bergoyang. Tandanya bolunya tuh lembut tuh. Teksturnya kelihatan ya lembut banget pastinya. Kerasa banget pas motongnya. Jadi motongnya tuh nggak ditekan ya teman-teman, cuman digesek seperti ini ya, kayak menggergaji begitu. Biar volumenya itu tidak berkurang, jadi dia nggak padat gitu ya. Ini mau aku bawa ke depan karena anak aku lagi main di depan rumah. Anak aku senang banget sama kue ini. Dan aku juga senang bikinnya karena cara bikinnya tuh gampang dan juga bahan-bahannya juga simple dan juga hemat gitu ya, karena cuma pakai 2 butir telur aja. Nah teman-teman, ini dia udah jadi. Anak aku udah gak sabar banget. Aku akan belahin untuk ngeliatin teksturnya seperti apa ya. Siapa tahu tadi kurang jelas. Lihat ya, pas dibelah kelihatan banget kalau dia tuh nggak ada rongga. Dan dia walaupun begitu dia tuh nggak padat ya teman-teman. Dia tuh lembut banget dan juga mirip kapas gitu. Kalau dimakan dia ngempes dan dia tuh nggak seret. Yuk cobain di rumah resepnya, dan kalau dicobain jangan lupa tag Instagram aku di sosial media di @novichandra. Itu dia teman-teman, kali ini video bolu kukusnya. Kok bolu kukus, maksud aku bolu susunya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia nonton dan juga sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat, terhibur dan terinspirasi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.